Oke, baik. Selamat pagi, Bu. Bisa duduk dulu? Pagi Mbak. Pagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, baik. Tadi macet nggak ya ke sini? Enggak sih Mbak, lancar kok. Oke, alhamdulillah. Oh gitu, saya perkenalan dulu ya, Bu. Saya Sherry Patricia, selaku dietitian yang akan menemani Ibu konseling gizi hari ini di sini. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, kira-kira ini dengan Ibu siapa? Saya Naswa Mbak. Oke, Najwa. Kalau adanya? Ini anak saya namanya Dewi. Oke, Dewi. Kira-kira usia Dewi berapa ya, Bu? 3 tahun Mbak. Oh ya, 3 tahun. Oke, kalau gitu untuk sesi konseling gizi hari ini, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini Mbak, saya datang ke sini itu saya mau konsultasi mengenai masalah gizi anak saya. Jadi selama 7 hari kemarin itu anak saya sempat dirawat inap di rumah sakit karena ada masalah diare. Selain itu juga ada mual muntahnya Mbak, begitu. Oh ya, diare mual muntah ya, Bu. Kalau boleh tahu, sebelum masuk rumah sakit ada keluhan lain tidak ya selain itu? Ada Mbak, anak saya ini kemarin waktu sakit itu sempat agak lemas, terus juga ada batuk dengan dahak, terus diarenya itu 15 kali, terus ada ampasnya Mbak. Terus kemarin juga kata dokternya itu anak saya tuh ada mengalami kondisi somnolen atau apa ya Mbak, saya agak lupa. Oh ya, somnolen ya, Bu. Lemes terus agak kantukan gitu ya, Bu? Iya betul. Oh, oke. Lalu kemarin di rumah sakit kira-kira ada dikasih obat atau infus apa gitu ya? Oh ada Mbak, saya ingatnya itu ada Lactobay, ada OBH, ada ampicillin, terus juga sempat dikasih infus tapi saya lupa infusnya apa. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada obat batuknya sama ada antibiotiknya ya, Bu? Iya betul. Kira-kira apakah anak ibu ada riwayat penyakit tertentu sebelumnya? Ada Mbak, anak saya ada riwayat bronkitis. Oke, bronkitis. Oke, baik. Tadi udah seputar riwayat penyakit Dewi sebelum kesini ya, Bu. Selanjutnya untuk antropometri, kira-kira ibu masih ingat tidak ya berat badan dan tinggi badan Dewi terakhir kali diukur? Kalau untuk berat badan sih saya lupa ya Mbak, tapi kalau tinggi badannya itu saya ingat kalau nggak salah 93 cm Mbak. Oke, nggak apa-apa. Tinggi badannya 93 cm dan untuk berat badannya mungkin saya izin melakukan pengukuran langsung aja di sini pada Dewi, apakah boleh? Boleh Mbak, silakan. Oke. Baik Dewi, mungkin bisa berdiri di sini di atas timbangan, bisa dilepas dulu sandalnya. Oke, berdiri tegak, jangan bergerak. Oke, sudah, kita bisa kembali. Lalu selanjutnya mungkin saya melakukan pengukuran lila atas. Mungkin bisa sedikit angkat tangannya, permisi ya hari ini. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Untuk data antropometri sudah. Selanjutnya mungkin tentang asupan makannya, saya izin tanya-tanya ya Bu mengenai asupan makanannya. Kalau boleh tahu sehari-hari asupan makanannya gimana ya Bu? Kalau belakangan ini sih anak saya agak picky eater ya Mbak. Terus juga kalau saya kasih porsi kayak biasanya itu habisnya cuma setengahnya aja. Oh, kalau sakit habisnya setengah ya Bu. Berarti sebelum sakit apakah masih lahap? Lahap Mbak, biasanya saya kasih 3 kali makan utama, terus juga 1-2 kali selingan gitu masih habis sih Mbak. Oke, mungkin bisa bantu dirinci Bu, biasanya makanan pokoknya apa, kan nasi, terus lauknya biasanya apa aja ya Bu? Oke, untuk makanan pokoknya itu ada nasi, biasanya 3 kali sehari ya. Terus untuk lauknya itu ada ayam, itu 1 kali per hari. Terus ada daging 2 kali per minggu, ada ikan 2 kali per minggu, sama telur ayam goreng itu biasanya 3 kali per minggu Mbak. Oke, berarti ayam, sapi, ikan, telur. Kalau untuk lauk nabatinya dari... Lauk nabati itu biasanya tahu tempe Mbak. Oh ya, oke. Kalau sayur, apakah Dewi ada makan sayur? Iya, sayur. Kalau anak saya ini sukanya sayur brokoli sama bayam gitu. Oke. Kalau buah, apakah masih sering makan? Buah sering Mbak, biasanya suka pisang gitu sih. Oke. Kalau selingannya sehari-hari makannya seperti apa ya Bu? Nah kalau untuk selingan ini anak saya sukanya makan jajanan cemilan gitu Mbak, terutama yang keripik-keripik, biasanya 2-3 bungkus per hari, lumayan banyak sih.
sih Mbak. Oke, kalau minumannya selain air putih apakah ada? Ada, biasanya tuh minum jus kemasan itu 2 sampai 3 kali per hari, lumayan banyak juga. Terus teh manis juga sekitar 2 kali per minggu sih Mbak. kurang lebih. Oke, udah cukup lengkap ya Bu informasinya. Terima kasih. Kalau boleh tahu, anak Ibu apakah ada alergi makanan tertentu? Untuk alergi sih nggak ada ya Mbak, cuman anak saya ini kurang suka susu dan juga produk-produk yang mengandung susu begitu. Oke, susu. Kalau gitu sekarang apakah masih ada mual muntahnya Bu? Untuk mual muntah sekarang sudah nggak ada sih Mbak. Oke, baik. Selanjutnya saya izin ya Bu untuk mengecek tanda-tanda vital Dewi untuk sebagai data pendukung. Mungkin ada pengecekan suhu, ada denyut nadi, sama laju pernapasan. Apakah berkenan? Boleh Mbak, silahkan. Oke. Mungkin saya pertama ukur suhu dulu ya. Mungkin bisa agak diangkat tangannya. Oke, sudah. Selanjutnya untuk nadi mungkin tangannya bisa kayak gini Dewi. Oke. Untuk laju pernapasan mungkin saya observasi aja. Dewi bisa nafas seperti biasa. Oke. Kasih Dewi. Oke. Baik, untuk datanya sudah saya catat ya Bu. Kira-kira Ibu ada bawa data pemeriksaan lab anak Ibu nggak ya dari rumah sakit sebelumnya? Oh ada Mbak, ini saya bawa. Oh ya, saya izin lihat sebentar ya Bu. Baik, sudah. Ini untuk kertasnya saya kembalikan. Dan sepertinya saya izin meminta waktu sebentar ya Bu untuk interpretasi datanya. Oke, berdasarkan data yang telah Ibu sampaikan, sesuai diagnosis medis, anak Ibu kemarin mengalami diare ya Bu. Dan selain itu ada indikasi anemia ringan dan dehidrasi juga dari diarenya. Sebetulnya pola makannya udah cukup baik Bu. Berat badan dan tinggi badannya juga dari indeks pertumbuhannya juga keseluruhan sudah cukup baik. Tanda vital seperti suhu, denyut nadi itu juga masih sangat normal. Cuma memang masalahnya mungkin ada di pola makannya, ada di makanan selingannya. Sepertinya tadi adiknya masih suka jajan ciki dan itu cukup sering, jajan minuman kemasan, teh manis, seperti itu ya Bu. Iya betul. Oke. Nah, mungkin infeksi diare yang dialami Dewi ini dapat disebabkan karena kebiasaan jajan di luar yang kurang bersih Bu. Kita nggak tahu jajannya menggunakan air yang bersih atau tidak, dan mungkin setelah ini jajan cikinya atau minuman kemasannya bisa dikurangi ya Bu untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Baik Mbak, saya usahakan asupan cikinya dikurangi. Oke, mungkin saya ada bahan edukasi leaflet terkait diare pada anak. Di leaflet ini di leaflet ini kurang lebih terkandung definisinya. Mungkin bisa sebagai pertimbangan untuk selanjutnya supaya hal yang sama tidak terjadi kembali pada Dewi. Kurang lebih diare itu keadaan di mana terjadi peningkatan jumlah buang air besar karena suatu infeksi, bisa infeksi bakteri, virus dari luar. Lalu seorang anak bisa dikatakan mengalami diare apakah konsistensi tinjanya encer, terus mengandung cairan, dan umumnya buang air besarnya lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Itu sudah bisa dikatakan diare. Dan klasifikasi diare sendiri ini pun ada 3. Ada diare akut yang kurang dari 14 hari, diare kronik yang lebih dari 14 hari, dan diare persisten yang gabungan dari keduanya. Kurang lebih yang Dewi alami ini sepertinya diare akut ya Bu, karena kurang dari 14 hari. Dan gejala-gejalanya sama seperti yang dialami Dewi. Ada cengeng, gelisah, ada demam, terus terutama nafsu makannya berkurang, lalu tinjanya cair karena tinjanya menjadi tidak normal, dan ada muntah akibat radang lambung atau gangguan elektrolit karena
cairannya keluar terus kan ya Bu. Lalu munculnya gejala dehidrasi juga. Dan sebenarnya untuk penyebab diare sendiri bisa karena keracunan makanan yang kurang bersih, lalu bisa alergi makanan, bisa karena intoleransi makanan tertentu, misalnya susu atau laktosa, atau karena efek samping obat tertentu. Tapi kurang lebih kemungkinan yang dialami Dewi ini karena kondisi pola makan yang kurang bersih. Kemungkinan besar seperti itu dari pola jajannya. Pencegahannya simple, bisa menggunakan air bersih, mungkin jus kemasan dan teh manis yang dikonsumsi itu kita tidak tahu apakah air yang digunakan itu bersih. Mungkin kedepannya bisa jadi lebih perhatian lagi. Lalu mencuci tangan dengan sabun sesudah buang air kecil dan besar, lalu sebelum memegang makanan baik dari ibu Nashwa dan Dewi sendiri, lalu sebelum menyuapi itu juga penting supaya tidak ada bakteri yang masuk. Lalu menggunakan jamban yang berfungsi baik dan bersih, toilet. Biasanya penata laksanaannya kalau sudah diare itu karena dehidrasi ya Bu. Diare itu kehilangan banyak air, biasanya dikembalikan cairannya dengan oralit. Selain itu oralit ini juga bisa mengurangi rasa mual dan muntah. Oralit biasanya bisa dibeli di apotek, kayak berupa larutan gula dan garam seperti itu. Jadi nggak perlu resep dokter ya Mbak? Iya, bisa kalau untuk seusia Dewi bisa dikasih 100-200 ml setiap kali dia buang air besar. Dan biasanya kalau di puskesmas selain diberikan oralit, ada pendampingnya yaitu suplemen zinc atau mineral, dan dikasih selama 10-14 hari. Ini untuk mengurangi lama dan beratnya diare, lalu membantu memperbaiki nafsu makan, mempercepat pemulihan mukosa usus yang terkikis karena diare. Mungkin untuk dosis Dewi atau anak lebih dari 6 bulan bisa 20 mg atau 1 tablet per harinya, seperti itu. Makanannya kurang lebih sama, menu anak sesuai dengan usia Dewi saat ini, konsistensinya dan tinggi protein, tinggi energi untuk mengganti nutrisi yang hilang sama diare. Biasanya kalau lebih dari 3 hari diarenya dan tidak membaik, segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dikasih antibiotik. Dan antibiotik ini hanya diberikan apabila ada indikasi diare berdarah atau kolera, seperti itu. Pemberian makanannya terutama diet rendah serat karena mencegah rangsangan yang terlalu berat pada ususnya, lalu tinggi energi, tinggi protein seperti yang saya bilang tadi, lalu pembatasan makanan yang merangsang seperti ubi-ubian, daging berserat atau makanan pedas oleh cabai. Terus pemberian probiotik dan seperti yogurt dan rehidrasi pakai oralit tadi juga bisa, dan diet mudah dicerna seperti pisang, nasi putih itu juga oke banget. Roti dan saus apel itu bagus untuk diare. Oke. Dan saya konfirmasi lagi, tadi Dewi ini kebetulan nafsu makannya masih belum sebaik sebelumnya ya Bu? Iya betul. Oke. Mungkin pasca diare ini bisa dikasih makanan yang lebih dulu ya Bu, dan gak terlalu banyak, namun frekuensinya sering untuk merangsang nafsu makannya dulu. Oke Mbak. Oke, dan kalau bisa jangan pedes-pedes juga ya. Oh berarti nggak boleh pedes-pedes. Terus tadi kan juga katanya nggak boleh ini ya Mbak, mengurangi konsumsi jajanan kayak ciki-cikinya gitu. Iya. Nah itu solusinya apa ya Mbak? Karena anak saya ini kebetulan suka banget nih Mbak sama keripik gitu. Kalau selain itu tuh kurang suka gitu, tapi belum saya coba juga sih Mbak. Oke, mungkin kalau benar harus kurangi pedas karena baru pemulihan pasca diare. Dan soal jajanan mungkin bisa diganti sedikit-sedikit saja, nggak langsung benar-benar dibatasin. Bisa dikenalkan sedikit-sedikit ke jajanan yang lebih sehat namun tetap enak seperti granola bar atau nugget homemade yang bisa diselipin sayur. Terus bisa tempe kering yang dibuat keripik atau saus apel, itu manis terus enak dan bagus untuk diare juga. Untuk variasi makanannya mungkin makan paginya bisa pakai bubur nasi, bisa nasi putih biasa atau roti tawar, itu juga bagus untuk diare, dan bisa ditambah lauk ayam yang disuir supaya mudah makannya.
Bisa juga ditambah jus buah yang tanpa ampas, karena kita lagi mengurangi serat kan untuk diare ini. Lalu untuk selingannya bisa 2 kali sehari seperti sebelumnya, tidak apa-apa, nggak perlu dikurangi. Bisa sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Bisa pakai jus buah tanpa ampas tadi, bisa pakai buah potong terutama yang lunak seperti pisang. Lalu bisa pakai yogurt karena sebagai probiotik yang bagus untuk kesehatan usus adiknya. Variasi makanan lain mungkin bisa dikasih nasi tim dengan daging cincang, daging sapi cincang itu juga tinggi seng. Bisa dimasak saus bolognese yang tidak pedas atau masak kecap biasa juga tidak apa-apa, seperti itu. Lalu bisa pakai protein hewani atau nabati untuk pendampingnya ya Bu. Kalau daging bisa disuir, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian rekomendasi menu yang bisa saya sampaikan dalam konseling gizi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Belum ada sih Mbak. Oke, baik. Kalau sudah jelas, mungkin ini media edukasi leafletnya bisa dibawa pulang untuk dibaca-baca kembali, mungkin ibunya atau dewinya, untuk sebagai bahan edukasi dan mencegah diarenya terulang kembali. Seperti itu. Kalau misalnya sudah cukup, saya cukupkan sesi konseling pada pagi hari ini. Kalau Ibu dan Dewi ada agenda lain mungkin bisa. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih juga. Ayo, Sehat selalu Ibu dan Dewi.